Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini kita akan menyaksikan pertandingan antara Pragnanda yang akan melawan Alireza Firoza. Kali ini setelah kalah di hari pertama dan pertandingan pertama Pragnanda melawan Firoza, maka hari ini selanjutnya untuk game kedua lanjutan dari Firoza dan Pragnanda. Di sini putih dipegang oleh Firoza dan hitam oleh Pragnanda. Mari kita saksikan pertandingannya, dimulai dari Ali Firoza maju dengan pion E4 dan dilanjutkan hitam di C5, terbentuklah Sicilian Defense, dan dilanjutkan kuda maju di F3 dan dijawab hitam kuda maju di C6. Putih melanjutkan dengan gajah maju di B5, terbentuklah Rosolimo variasi, dan dilanjutkan pion maju G6, persiapan fianchetto gajah. Maka di sini dijawab putih dengan gajah makan kuda di C6 dan dimakan kembali di C6. Dan di sini pion hitam bertumpuk dan membuat menjadi lemah. Di sini pertandingan dilanjutkan putih melakukan rokade pendek dan dijawab hitam dengan fianchetto gajah di G7, dilanjutkan benteng geser di E1 dan dijawab hitam dengan menggeser menterinya di C7. Pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di D3 dan dijawab hitam pion maju di E5, menguasai titik penting dari putih. Di sini pertandingan dilanjutkan pion maju di C3 sekaligus mengajak pertukaran untuk mengurangi tekanan titik-titik penting dari pion hitam. Di sini dilanjutkan kuda maju di F6, pion putih maju di D4, dimakan, makan kembali dan dimakan kembali oleh hitam. Di sini putih melanjutkan dengan pion dimakan menteri D4, tidak dimakan dengan kuda ya. Dan di sini pertandingan dilanjutkan dengan hitam rokade. Bisa jadi jika hitam misal dengan menggeser kuda di H5, dan di sini ancaman untuk menteri putih, dan dilanjutkan dengan pion maju di E5 tertutup, dan misal dilanjutkan dengan hitam baru melakukan rokade, maka di sini kuda hitam akan terjebak karena langkahnya sudah ditutup oleh putih. Maka dari itu hitam memilih dengan rokade pendek dan dilanjutkan dengan putih maju kuda di C3 dan dijawab hitam menteri maju di B6 sekaligus mengajak pertukaran. Dan di sini diterima oleh putih dan dimakan kembali dengan pion hitam sekaligus pion hitam menjadi solid kembali. Dilanjutkan pion maju di E5, ancaman untuk kuda. Di sini kuda menghindar di E8. Pertandingan dilanjutkan gajah maju di E3, ancaman untuk pion hitam, dan di sini dijawab dengan benteng maju di A6 untuk mempertahankan. Mungkin bisa jika dipilih dengan pion maju, maka putih melanjutkan dengan gajah geser di C5. Dan di sini benteng tidak bisa bergerak, dan salah satu solusinya adalah dengan memajukan pion. Dan di sini dimakan pion, dan sekali lagi ini masih belum bisa bergerak karena jika dilanjutkan misal dengan kuda geser di F6, maka pion akan tetap maju dan benteng atau ini akan hilang. Maka dari itu jika dimakan dengan kuda, maka benteng akan dimakan. Dan di sini putih unggul kualitas. Oke, pertandingan setelah benteng maju dilanjutkan putih menggeser bentengnya di D1 dan dilanjutkan pion hitam maju. Sepertinya hitam mulai merasakan tekanan dari pion putih ini, maka segera diadu oleh hitam. Dan di sini gajah maju di F4 untuk mempertahankan pionnya, dan langsung saja hitam makan, putih makan,
dan hitam menjawab dengan pion maju di D6. Di sini putih menjawabnya dengan beradu gajah. Setelah dimakan dengan kuda, maka dilanjutkan kuda maju di E5 sekaligus ancaman untuk pion hitam. Di sini pion dilindungi dengan gajah, karena gajah di sini juga tidak bisa maju di sini karena ada pertahanan dari kuda. Selanjutnya pertandingan dilanjutkan pion maju di A3 karena persiapan kuda akan geser biar tidak mengamankan pion di sayap A. Pertandingan dilanjutkan kuda maju di F5, pion maju di H3, dilanjutkan pion maju di D4. Di sini kuda menghindar di E4 dan dilanjutkan pion maju di C5. Sekali lagi ancaman dari gajah hitam. Di sini kuda maju di G5 untuk membuat solid dengan kuda satu sama lain, dan dilanjutkan hitam menggeser gajahnya di C8 untuk memperkuat posisi kuda di C8. Dilanjutkan benteng geser di C1. Pertandingan dilanjutkan benteng mundur di A7 dan dilanjutkan pion maju di B4. Di sini pion tidak diterima dengan pion melainkan dimakan dengan benteng. Maka dari itu langsung saja pion makan pion dan pion D3 maju. Jika putih makan dengan pion ini, maka pion akan maju di titik D2. Maka benteng salah satu akan termakan. Maka dari itu pertandingan dilanjutkan dengan benteng geser di D1 mengancam balik pion, dan dilanjutkan hitam pion makan pion, dan di sini kuda makan pion. Pion maju di C4, kuda kabur di E5 dan dilanjutkan pion maju di C3. Pertandingan dilanjutkan benteng geser di D5, dijawab pion maju di C2. Karena tujuan dari benteng ini akan posisikan di belakang pion, maka pion akan jatuh. Maka dari sini di langkah ke-31 pertandingan dilanjutkan benteng geser di C5, kuda di D4, otomatis kuda mempertahankan pion, dan setelah langkah putih menggeser benteng di C7, ancaman untuk pion ya. Maka dari itu dibalas hitam dengan menggeser gajah di A6. Pertandingan dilanjutkan kuda geser di G4. Jika kuda tetap menuju titik penting yaitu E2 dan nanti mempersiapkan pion jadi, karena ini akan terjadi misal ya, jika kuda tidak memilih ke titik F5 maka skak ya, raja kabur. Setelah raja kabur, hitam jadi perwira. Selanjutnya akan terjadi skak, raja kabur, dan terjadi skak dalam satu langkah. Percuma jadinya perwira. Maka dari itu setelah hitam menggeser kudanya di F5, pertandingan dilanjutkan pion dimakan benteng di C2. Pertandingan dilanjutkan benteng geser di B3 dan dijawab benteng di C6, ancaman untuk gajah, dan dilanjutkan gajah di B5 sekaligus ancaman pada benteng putih. Di sini benteng tidak menghindar melainkan kuda melakukan skak. Kuda geser di H8 dan dilanjutkan kuda makan di H7. Jika benteng putih hilang maka akan dapat gantinya. Maka dari itu di sini langsung saja dimakan benteng dengan gajah dan dimakan kembali dengan kuda. Pertandingan dilanjutkan raja geser di G7, kuda kabur di E6 sekaligus masih terkaitan. Di sini raja kabur, kembali lagi di skak, raja mundur, dan dilanjutkan kuda di E5, ancaman pada gajah putih. Di sini jika gajah kabur dan dilanjutkan benteng geser di D1, persiapan menempati titik penting, dan di sini dijawab dengan menggeser gajah di C8, kuda melakukan skak, raja
kabur di G7 dan pion dimakan di G6. Dan pada pertandingan kali ini hitam menyerah. Karena apa? Biasanya Grandmaster ini sudah memikirkan, karena di sini posisi perwira mungkin masih sama 3, tapi di sini putih unggul dengan 3 pion. Dan pion ini salah satu pasti bisa jadi perwira. Maka dari itu di sini hitam menyerah. Oke, terima kasih teman-teman sudah atau bisa subscribe, like, dan komen untuk konten ini. Terima kasih.